aslinya. Pintu masuk aslinya yang di atas yang ditutup, ini belum dibuka. Lihat ada orang berdiri di sana. Ini pintu masuk manual, dibongkar, dibuat oleh raja namanya Ma'mun Rashid. Dia kira dalamnya ada harta karun, mau masuk cari, ternyata gak ada apa-apa, kosong atau belum diketemukan. Jadi kalau kita mau masuk ke dalam, tadi kita udah beli tiket, harganya sekitar $30. Kalau mau masuk ke dalam lagi, beli tiket lagi, harganya $75 per orang. Masuk lewat pintu yang kecil ini, naik lorong sepanjang 70 meter, naiknya begini. Sampai ke sana ada kamar. Kamar ini persis mirip kamar mayat yang di rumah sakit. Gak ada apa-apa, udah kosong. Hanya ada peti mati, gak ada jenazahnya. Karena menurut mereka sudah dicuri atau belum diketemukan. Tapi kamar mayat ini termasuk salah satu keajaiban piramid. Kenapa? Karena kekuatan magnet di dalam tempat apapun satu gaus. Gaus ini adalah kekuatan magnet. Tapi di dalam piramid kekuatan magnet 13.000 gaus. Oleh karena itu kalau ada pesawat mau terbang dari atas piramid sengaja gak boleh. Takut ditarik. Orang tua, kalau kita taruh makanan di dalam piramid bertahun-tahun gak akan busuk. Mayat ditaruh dalam piramid gak akan busuk. Orang tua kalau masuk ke piramid, keluar dari piramid Muda lagi. bukan, kulitnya jadi halus seperti bayi, tidak jadi muda, bisa jadi mumi kalau mau coba sendiri. Ya, jadi banyak rahasianya piramid ini, banyak keajaiban piramid ini. Oleh karena itu masih terus-terusan termasuk dari salah satu 7 keajaiban dunia. Diceritakan ketika Musa ajak Firaun untuk percaya Tuhan Allah, tapi kata Firaun dalam surat Al-Qasas, ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi ya Haman auqid li 'ala tin. Wahai Haman, bakarlah tanah liat, buatkanlah aku bangunan tinggi supaya saya naik ke atasnya untuk melihat Tuhan yang Musa, padahal Musa ini adalah tukang dusta. Jadi dengan cara sederhana, dengan cara bakar tanah liat, piramid ini menurut Al-Quran dibuat manual, dimasak. Ya, bakar tanah liat, pasir, tanah liat, bahan kimia dibakar. Kalau sudah jadi batu, bakar satu lagi atasnya. Kalau sudah jadi, bakar lagi satu atasnya. Tinggi di dunia sampai tahun atau sampai menara Eiffel dibuat di baris. Piramid ini adalah bangunan tertinggi di dunia. Tingginya sekitar 149 meter. Jumlah batu-batunya tadi malam Pak Sidbel gak tidur datang ke sini untuk hitungkan batu-batunya, katanya 2.300.000 batu. Kalau gak percaya silahkan hitung sendiri. 2.300.000 batu. Berat satu batu yang di dasar piramid beratnya 15 ton. Berat satu batu yang di puncak piramid sekitar 5 ton. Bayangkan gimana angkat batu beratnya 5 ton sampai tinggi 149 meter. Kira-kira pakai apa? Halo? Bikin Pakai di apa atas. kira-kira? Bikin di atas. Hah? Pakai apa? Tenaga manusia. Iya. Tadi saya jelaskan tapi gak nyambung. Oh. Dimasak satu-satu kan? Dimasak satu-satu, ini cerita Al-Quran. Sebesar apapun dosa kita, jangan putus dari rahmat Allah. Inna Allah yaghfir az-zunuba jami'a, kecuali adalah syirik. Ya, pernah curi, pernah selingkuh, pernah zina, jangan putus dari rahmat Allah. Taubat, istighfar terus. Kita gak tahu alasan apa, sebesar apa amal kita yang bisa masukin kita ke surganya dan redahnya Allah. Pelajaran kedua, sejahat sekuat Firaun ini, dalam hitungan satu titik bisa hilang semua kekuasaannya. Jangan sombong. Jangan jadi orang yang sombong. Jangan jadi orang yang mutakabbir. Belajarlah dari Firaun. Dan ini yang kita alami sendiri kita semua. Ketika Covid, semua bisnis kita mati. Ya, kita harus bersyukur, kita harus bertafakkur, kita harus bertadabbur. Jelas Bapak Ibu? Jelas. Baik, kita masuk, kita lihat jenazah mumi Firaun. NMEC, National Museum of apa tadi? Egyptian Civilization. We were about to go home from NMEC
National Museum of Egyptian Civilization. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya lagi ada di National Museum of Egyptian, apa itu dia namanya? Egyptian Culture atau apa gitu ya? NMEC, National Museum of apa tadi? Egyptian Civilization. Ada salah satu koleksinya yang menarik buat saya. Ini pakaian orang-orang Arab, pakaian tradisional aslinya seperti ini. Di sini pakaiannya super glowing, like ada goldnya, ada as you can see gitu ya teman-teman. Yang ini perempuannya tidak mengcover leher, dan kita tahu dalam Islam leher itu adalah aurat. Belum lagi perhiasan-perhiasannya yang mencolok dan mengundang perhatian. Bahkan bisa jadi ada pakaian-pakaian transparannya yang bisa saja mengundang syahwat. Ini perhiasan-perhiasan. Jadi kesimpulannya teman-teman, sebenarnya jilbab, kemudian pakaian yang kita lihat dipakai oleh kalangan muslimah, niqab, bercadar, itu semua adalah pakaian Islam dan bukan pakaian Arab. Pakaian Arab seperti ini. Teman-teman bisa ambil pelajaran apa nih dari sini? Telepon. Hanya buat putar film saya. Telepon. Oh, teropong jatuh. Telepon. Telepon. Apakah ini kunci Firaun? Atau ini Aladin? Kalau digosok keluar jin. Masya Allah, ini kunci apa? Dulu diajarkan agama Islam di Masjid Al-Azhar sampai bikin kampusnya. Ini kampusnya Al-Azhar yang di belakang kita. Al-Azhar bukan hanya untuk agama Islam, ada yang untuk ekonomi, syariah, hukum, sarjana, kedokteran. Bukan karena kita luar biasa, kita hebat, bisa dagang, usaha kita lancar. Karena Allah yang lancarkan semua usaha kita dan bisnis kita. Benar gak? Banyak orang hebat, punya banyak uang, tapi gak bisa usaha. Jadi yang pertama jangan jadi sombong, yang kedua harus bersyukur. Value of the King Ramses IV. Saya di Value of the King di Kota Luxor. Di sini ada yang menarik dari statu yang ada di dalam gua ini. Gak tahu siapa yang ngerjain. Ini semua wajahnya ada yang hilangkan, dan ini ketahuan kesengajaan karena terlalu sama polanya. Mungkin ada yang tahu bahwa di dalam Islam kita dilarang menggambar makhluk bernyawa, dan untuk menghilangkan nyawanya atau hukum gambarnya ini adalah dengan cara dihilangkan wajahnya, karena Nabi SAW mengatakan as-suratu ar-ra's fa idza qutiya ar-ra's fala surah. Hukum gambar itu terletak pada kepala, dan apabila kepalanya dihilangkan atau minimal wajahnya dihilangkan, maka hilang hukum gambarnya.